sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama sangat kita muliakan, kita hormati pimpinan Yayasan Al-Bina Fadilatul Mahbub, guru kita Bapak Kiai Haji Masyuri. Kita doakan selalu sehat panjang umur, fi taatillahi wa taatir rasul, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita bisa ketemu kembali di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam satu riwayat disebut sebagai bulan menyiram, ya, Syahrul Rajab syarhuz zar'i, bulannya menanam. Dan bulan Sya'ban bulan yang sakiyuz zar'i, bulan yang menyiram. Ramadan adalah bulan yang menuai, memetik, ya. Sama seperti tukang timun suri, ya. Suri, ya. Dia bisa dipanen ketika Ramadan. Tanamnya kan di bulan Rajab. Banyak kan itu. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan doa yang tadi dibacakan oleh guru kita, balighna ya Ramadan. Pertemukan kami semua dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para guru sekalian, saya di request kali ini materinya katanya suruh haji sama umroh, gitu guru ya? Iya benar. Promo lah sekalian. Iya. Tapi kalau khusus Al-Bina ini ada spesial. Ya Rob. Fair. Iya. Ada haji, ada umroh. Ini 41, 42. Semoga jadi recharge. Ya. Kita ambil yang umrohnya dulu ya. 41 nanti 42-nya di haji. Nabi haji dulu apa umroh dulu? Halo. Nabi haji dulu apa umroh dulu? Macamnya ada haji Iran, ada haji Ifron, ada haji. Nabi pergi haji dulu apa pergi umroh dulu? Haji. Yakin? Kalau pengen haji tamat ya enggak apa-apa. Enggak, maksudnya guru, sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji, nah, haji kan Nabi sekali, sekali doang. Nah, itu yang pertanyaan saya, Nabi pergi haji dulu apa pergi umrah dulu? Haji dulu. Nggak usah pakai kaya, hukum kaya. Haji, yang umrah mana coba? Nggak, kadang gentle, yang umrah nunjuk. Yang umrah dulu. Atuh. Yang haji dulu. Nggak angkat juga. Berarti haji kagak, umrah kagak berarti. Istiqomah ya? Iya. Oke. Perintahnya aja dulu ya. Ntar saya kasih linknya ya, link materinya. Karena saya sudah tulis 1 tahun yang lalu tulisan itu. Ya. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, Nabi itu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, berarti ini saja 100 ya. Baru melaksanakan ibadah haji. Itu baru satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, ya. Nabi umrah tahun berapa? Berapa hijriah? Ya, Google ya. Haji tahun berapa hijriah? Haji dan umrah. Haji tahun berapa hijriah? Kemudian umrah pertama kali tahun berapa hijriah? 7 hijriah. Ada lagi? Ya kayaknya Google-nya lagi cari nih. Iya, lagi muter, lagi loading. lagi. Masya Allah, wifi-nya nggak ada wifi-nya.
Oke, udah nggak usah pakai Google, dengerin aja. Ya. Oke. Pertama kali Nabi melaksanakan ibadah umroh itu tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Ya. Tahun 6 Hijriah Rasulullah berangkat melaksanakan ibadah umroh dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Perjalanannya sangat jauh dari kota Mekah, dari kota Madinah ke kota ke kota Mekah. Berapa kilometer kota Madinah ke kota Mekah? Ya, ya, ya. Nah itu adanya di sejarah, ya. Jadi kota Madinah ke kota Mekah itu jaraknya 450 km. Ini kayaknya di ujung belajar ntar ada kuisnya nih. Ya. Jadi jarak antara kota Madinah menuju ke kota Mekah 450 km. Ya. Pada saat itu Nabi naik kendaraan apa? Ya. Ya. Kendaraannya hanya satu waktu itu, yaitu apa? Onta, nggak ada lagi. Ya, kendaraan Rasulullah menuju dari kota Madinah ke kota Mekah, ya, hanya satu, yaitu onta. Selama 2 pekan, ya, selama 2 pekan Rasulullah melakukan perjalanan. Ihramnya Rasulullah itu dari Bir Ali, ya, dari Bir Ali. Dari Bir Ali, Masjid Bir Ali menuju Masjid Nabawi berapa kilo? 10 kilo. Kayaknya banyak nih ya pertanyaannya ya. Nah, di kuis ntar ini hari di ujungnya ya. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Bir Ali 10 kilo. Dari Masjid Bir Ali ke kota Mekah, Masjidil Haram 450 kilo. Ya, 450 kilo. Nah, perjalanan Rasulullah itu hanya mengendarai onta dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Nabi ketika sampai di kota Mekah, masuknya melalui pintu Hudaibiyah. Ada satu daerah namanya Hudaibiyah. Nah, pintu Hudaibiyah itu adalah pintu memasuki kota Mekah. Jadi Hudaibiyah itu perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram. Perbatasan ya. Dan dia tanah halal, bukan tanah haram. Hudaibiyah. Maka setiap orang-orang yang mikot melalui umroh atau haji, dia harus bermikot di tanah halal, bukan ada di tanah haram. Nah, ketika Nabi dan rombongan melakukan ibadah umroh itu tahun berapa tadi? 6 Hijriah. Ternyata Mekah itu masih dalam embargo kekuasaan orang-orang kafir, sehingga Mekah tidak boleh dimasuki oleh Nabi dan rombongan. Ya, akhirnya tahun itu Nabi gagal pergi umroh, nggak bisa masuk kota Mekah. Nabi akhirnya pulang lagi ke kota Madinah. Ya, tahun depannya berarti tahun berapa? Tahun 7 Hijriah, Nabi berangkat lagi umroh. Ya, melakukan yang sama, tetapi disebut umrohnya umroh qadha. Kenapa? Karena umroh pertamanya gagal, tidak bisa berangkat umroh, tidak bisa melaksanakan ibadah umroh maksud saya, ya kan? Nah, umrah lagi yang ketiga tahun berapa? 8 Hijriah. Tahun 6, tahun 7, tahun 8. Ya. Nabi berangkat lagi dari Madinah menuju ke kota Mekah, tetapi melalui pintu gerbangnya Ji'ronah. Kalau tadi pintu gerbang mana? Hudaibiyah. Ya. Nah, ini pintu gerbangnya, pintu gerbang Ji'ronah. Tahun 8 Hijriah itu bertepatan dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dan di Ji'ronah itu ada peristiwa perang yang sangat dahsyat dan perang yang menghasilkan ghanimah yang sangat banyak. Perang apa di situ? Khandaq di Madinah, di Ji'ronah. Harta rampasannya banyak sekali, sehingga Nabi sampai difitnah KKN karena memberikan harta rampasan perang itu tidak rata antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Itu tahun 8 Hijriah di Ji'ronah di Fathu Mekah. Perang apa namanya? Hunain.
Hunain. Iya, perang Hunain. Udah banyak tuh soalnya ya. Terjadi soal di ujung nih. Ya. Umrah keberapa tuh? Umrah keberapa? Umrah ketiga. Ya. Kemudian Rasulullah umrah yang keempatnya bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tahun berapa Nabi haji? 10. Ya. 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji. Jadi umrah yang keempatnya digabung dengan apa? Hajinya. Ya, tahun 10 Hijriah. Di tahun itu disebut sebagai haji wada. Haji terakhir dan haji pertama Rasulullah. Karena Nabi tidak haji 2 kali. Nah, setelah 3 bulan pulang dari haji, Nabi tutup mata. Selesailah, disitulah di haji wada itu tahun 10 Hijriah diturunkannya ayat Al-Quran terakhir. Surah apa? Ayat berapa? Iya, surah apa? Ayat berapa? Hadiahnya umroh. Ya, ayo, ayatnya udah tahu guru. Surah apa? Ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna semuanya. Penyempurna undang-undangan Al-Quran sudah terakhir, penyempurna semua rukun Islam. Karena Nabi hari itu sudah selesai melaksanakan semua rangkaian perintah Allah. Dan Al-Quran pun sudah habis. Ya, sudah diturunkan semua. Surah apa? Ayat berapa? Tidak betul. Ya. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul ya. Surah Al-Maidah ayat 3. Ya kan? Ini iya. Ini sejarahnya harus belajar lagi sejarahnya nih ya. Oke. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat itu turun pas di padang Arafah. Ya. Pertanyaan berikutnya, saja dicatat pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, apakah kan kita bahas umrah nih? Apakah hukum umrah wajib atau sunnah? Ini sejarahnya guru nol semua ini. Ya. Apa? Umrah itu hukumnya haji wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau dalam haji tamattu ya wajib harus umrah dulu kan. Semua dalam haji kan dia wajib. Iya. Ayo lagi? Kalau kecuali ayo lagi? Nah, ntar saya kasih linknya ya, materinya. Oke. Kalau di dalam fikih al-Islam muadilatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya, al-Fiqhul Islam muadilatuh. Yang pertama, menurut mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi, umrah itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Hadisnya sudah tertera nih dalam tulisan saya nih. Ketika Nabi ditanya tentang hukum umrah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umrati wajibatun hiya. Apakah dia wajib? Kemudian Rasulullah menjawab, la. Wa an ta'tamiru huwa afdalu. Kalaupun kamu berumrah itu lebih utama. Maka dari situlah hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan orang untuk melakukan ibadah umrah. Ya. Yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, umrah itu hukumnya wajib bagi pertama kali. Sama seperti haji. Nah, kita mazhabnya apa? Syafi'i. Berarti orang untuk melakukan ibadah umrah hukumnya apa? Wajib. Syafi'i apa? Syafi'i sama Hambali. Wajib, sama seperti haji. Dalilnya apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah apa ayat berapa? Surah Al-Baqarah. Ayat? 200 sana. Ya, 196. Ya. Oke. 200 katanya. Sedikit lagi. Ya. Jadi dalil Al-Qur'an itu lebih tinggi yang dipakai, lebih kuat yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara mazhab Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah beliau menggunakan dalil-dalil apa? Hadis
yang mengatakan bahwa Rasulullah ditanya hukum umrah itu tidak wajib, maka jatuh menjadi sunnah muakkadah. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu kita semua menjadi catatannya. Kenapa kita harus diperintahkan umrah oleh Allah dan Rasulnya? Ada 5 alasan. Ya. Alasan yang pertama, menjalankan perintah Allah sesuai dengan dalilnya Imam Mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Surah Al-Baqarah 196, wa atimul hajjal umrata lillah. Bahwa ada kata atimmu. Dalam qaid usul fiqh adalah al-aslu fil amri lil wujub. Bahwa perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ya. Jadi kenapa kita harus pergi umroh? Yang pertama karena menjalankan perintah Allah. Dia hukumnya menjadi apa? Wajib, ya kan? Kemudian yang kedua alasannya adalah umrah itu adalah jihad. Ya, umrah itu adalah jihad. Terutama jihadnya perempuan. Jihadnya perempuan adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Luar biasa tuh perempuan. Jadi tidak perlu dia harus membawa senjata turun ke medan perang. Ya. Hajinya wanita, umrahnya wanita sudah mendapatkan predikat mujahid. Ya, seperti yang ditanyakan Rasulullah oleh Aisyah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan itu harus berjihad?" Nah, kata Nabi, "Ya, alaihinna jihadun la qitala fihi." Perempuan itu wajib berjihad. Jihad yang tidak ada peperangan. Jihad yang tidak menumpahkan darah, yaitu al-hajju wal umratu. Masya Allah ya, luar biasa tuh perempuan ya. Cukup dia berhaji, cukup dia berumrah, sudah mendapat pahala apa tuh? Jihad. Ya. Kenapa orang haji dan umrah itu memperoleh setara dengan pahala jihad? Karena yang pertama, yut'ibu fihil badan. Sangat melelahkan ibadahnya. Ya, sama seperti orang berlari-lari memegang senjata. Ya. Yang kedua, dia itu yunfiku fihil mal. Ibadah haji adalah ibadah yang mengeluarkan harta. Menginfakkan harta. Ya. Orang tidak sayang-sayang ketika dia harus mengeluarkan jutaan rupiah dengan sebab dia ibadah haji dan umrah. Nah, yang ketiga, yutraku fil aulad wal balad. Dia itu orang pergi haji, pergi umrah, siap meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak, saudara, dan semua pekerjaan dan lain sebagainya. Dan bisa dia pulang, bisa juga dia tidak pulang. Seperti orang mati di medan perang. Dan itu sudah harus diikhlaskan ketika orang itu hendak mau berangkat menjadi tamu Allah. Makanya dia mendapat predikat apa? Jihad. Ya. Alasan yang ketiga, kenapa orang harus pergi umroh? Karena umroh dan haji itu adalah salah satu media untuk menghapus dosa. Ya, kita semua pasti punya dosa. Nah, untuk membersihkan dosa-dosa kita, salah satunya dengan berangkat umroh. Ya kan? Makanya kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafarah. Ya. Bahwa mengerjakan ibadah umrah itu adalah kafarah, menghapus segala dosa-dosa. Jadi kalau kita merasa punya banyak dosa, berangkatlah. Bukan sebaliknya. Karena di lapangan sana, di luar sana, itu ketika banyak orang melakukan dosa, umpamanya perzinahan atau mabok-mabok atau sering mencuri, sering merampok, sering membunuh orang, dia itu takut pergi haji, pergi umrah. Alasannya apa? Takut dibalas. Bahkan ada yang dihijazah oleh haji. Iya. Nah, ada orang yang beranggapan begitu. Padahal yang seharusnya tertanam di semua sanubari muslim itu adalah umrah dan haji itu menghapus dosa. Seberapapun kita punya dosa, sebanyak apapun kita punya dosa, dengan kita melakukan ibadah umrah, kayauma waladat ummuk, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya apa? Dosa. Makanya jangan kecil hati, selalu terus berdoa supaya minta menjadi tamu Allah, ya kan? Tapi yang menyatakan di
Apanya itu? Haji ada nggak? Orang berjuang. Saya kalau cara dapat pahala haji. Gimana guru? Dari umrah. Ada nggak pahala haji? Dapat nggak kalau orang yang benar-benar umrahnya makbulah? Oh, maksudnya berulang kali umroh dapat pahala haji. Memang ada kaul yang lemah. Ya, sehingga ada perkataan kalau ada orang sampai 7 kali umroh meraih pahala apa? Haji. Ada perkataan begitu. Bahkan ada juga riwayat mengatakan begini, Guru. Kalau kita datang ke masjid ke Madinah, salah satu masjid yang kalau kita masuk ke dalamnya dapat pahala umroh adalah masjid apa? Masjid apa? Masjid apa? Yang kemarin Guru upload di YouTube Guru. Iya. Yang kemarin Guru upload di YouTube Guru, masjid apa itu Guru? Masjid Kuba. Ya kan? Jadi ketika kita datang ke Masjid Kuba, itu kan sudah meraih pahala umroh. Sholat di Masjid Kuba dapat pahala umroh. Karena yang kudu dari Rumah. Idza tatahhara fi baiti summa ata Masjid Kuba, ka ajri umratin. Apabila orang itu sudah berwudu, ya kan? Sudah berwudu dari hotelnya berwudu, kemudian dia datang ke Masjid Kuba, maka dia sudah mendapatkan meraih pahala umroh. Nah, ada perkataan Guru begini, di Masjid Kuba aja kita sholat dapat pahala umroh. Maka menurut kaulnya Imam Nawawi ini katakan sholat di Masjid Nabawi dapat pahala apa? Haji. Ada kaul begitu. Itu kalau sahabat apa? Kaul ulama. Iya, karena beliau melihat Masjid Kuba aja dapat pahala umroh, apalagi Masjid Nabi. Apalagi Masjidil Haram. Nah, seperti itu ya. Nah, ala kuliah nanti ada lagi. Kan saya bilang tadi ada 2 part ya. Part pertama saya khusus bahas haji, part kedua nanti part pertama bahas umroh, part kedua nanti bahas haji, part ketiga nanti bahas amaliyah yang tidak haji dapat pahala haji. Nah, ya, ada 3 pertemuan nanti. Oke. Jadi yang keempat alasannya kenapa kita harus umroh itu karena umroh itu menghilangkan kemiskinan. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian ya, ketika dicurahkan rezekinya untuk umroh bukan tambah miskin, tapi malah miskinnya tambah apa? Tambah hilang. Kadang-kadang kita kurang yakin, ya, kurang yakin. Saya banyak banget jamaah-jamaah yang memberikan pelajaran yang sangat besar. Tempo hari saya nggak usah jauh-jauh ke sini, orang Kaplingan dekat Rumah Sedani. Dia itu tukang isi ulang, galon isi ulang, ya kan? Kan dia ada kembalian tuh 500 perak, 1000 perak, dipaksain galon Guru. Sampai 7 tahun ada 10 galon kalau itu. Sampai cukup pergi haji. Itu yang ngumpulin apa? Gope sama 1000. Ya. Ya. Itu yang ngumpulin apa? Gope sama 1000. Coba kalau dia ngumpulinnya gedean. Dimasukin galon dan galon-galonnya itu dibawa ke kantor saya, Masya Allah. Saya apa beli? Iya, saya apa beli? Nah, itu luar biasa ya. Nah, itu tukang apa tuh? Itu tukang apa tuh? Tukang galon isi ulang. Bisa mengantarkan dia untuk menjadi tamu Allah. Baru kemarin tuh Guru, saya berangkat umroh itu ada jamaah saya itu tukang kue putu, kue pepe. Ya, iya tukang kue lah. Dia jadi setiap kali orang mesen sama dia pepe, putu, talam dan lain sebagainya. Itu hasil dicelengin. Berangkat kemarin. Nggak sampai butuh waktu 3 tahun, 2 tahun. Terkumpul. Luar biasa ya. Itu dari hasil keringatnya. Tapi yang lebih spektakuler lagi, nih di sini nih. Di deket Roxy di belakang. Itu kemarin ada tukang kuli cuci pakaian santri. Digratiskan umroh. Ya, jadi ada anaknya wali murid yang anaknya nyuci sama dia. Dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah, kelas 1 sanawiyah. Ketika sudah kelas 3 aliyah kata dia, Pak, ono empeng umrohin Pak. Gitu. Diumrohin gratis. Ketika saya tanya, Pak, ini nenek-nenek mau diumrohin di bintang 3 atau bintang 5? Yang mahal apa yang murah?
Kata anak, kasih Pak yang mahal aja. Kasih yang bintang 5, yang di depan. Nah itu rezeki. Nah luar biasa kan? Ya. Artinya apa? Tugas kita sekarang adalah berdoa dan berusaha. Nanti Allah yang menyempurnakan. Ya. Jadi kalau guru-guru nih di kantor udah punya celengan galon, besok kasih aja guru Masudin nih, guru sempurnain guru kekurangannya. Iya, bener, nggak apa-apa, gitu, ya kan? Kan dilihat sebuah keseriusan, kesungguhan seseorang ya. Jadi jangan pernah apa tuh? Jangan pernah takut miskin. Urusan untuk menjadi tamu Allah, pasti Allah bukain jalan. Dan itu saya katakan tadi, saya menemukan banyak banget kisah-kisah yang inspiratif. Yang kita anggap mungkin pokoknya kalau haji mau umrah itu berat aja begitu. Ya, susah aja, mahal aja begitu. Padahal enggak. Kalau Allah udah undang, Allah yang bukain jalan gitu. Ayo lu jalan, ayo jalan. Pasti itu. Cari undangan Tuhan. Nah, cari itu undangannya. Ya, dan minta undangan itu biar nyampe ke kita. Ya, sama mamanya nih. Nih guru-guru setiap bulannya katakan dipotong. Tapi khusus masuk tabungan umroh. Ya, ternyata udah setahun, udah 2 tahun. Bilang aja sama ketua yayasan, guru ini udah sebagian, ayo guru udah berangkat semua. Nah, begitu kan bisa jadi. Kita mah pokoknya mulain aja dulu. Umpamanya itu ya, umpamanya. Kan bisa jadi begitu. Ya kan? Ya kan? Ya. Mudah-mudahan Albina itu tempo hari waktu pertemuan pertama saya sudah kasih tip. Mudah-mudahan guru masih ingat ya guru ya. Saya udah kasih tip itu bagaimana supaya nanti guru-guru itu paling tidak seperempatnya, setengahnya itu disempurnakan oleh ketua yayasan. Atau syukur-syukur ya full begitu kan? Syukur-syukur begitu. Amin. Nah, Kuat niatnya. Iya, kuat-kuat niatnya. Gitu kan? Nah ini kan setanya, ini berapa yang dikocok ke dia bang? Yang terbeda yang tuan dulu. Lebih lama. Iya, nggak apa-apa. Gitu kan? Udah kalau baru masuk dapet enggak? Ya, oke. Jadi alasan yang keempat, kenapa kita harus pergi umroh? Karena umroh itu menghilangkan apa? Kefakiran. Ya, hadisnya sudah ada di dalam ini. Kemudian yang kelima, tadi ada 5 alasan. Umrah itu disebut haji kecil. Ya, umrah itu disebut haji kecil. Nah, iya kan? Kenapa disebut haji kecil? Karena dia melaksanakan rangkaiannya sama dengan haji. Sama dengan haji. Iya, ada perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar di mana beliau mengatakan apa? Al-murad bil hajil asghar fal jumhuru ala annahu al-umrah. Yang dimaksud dengan haji asghar, haji kecil itu adalah al-umrah, melaksanakan ibadah umrah. Makanya saya pernah syuting film itu judulnya Haji Kecil. Ya, haji kecil itu. Bareng sama Arifin Ilham, bareng sama Ma Asriati Lampir sama Ma Ija pengen naik haji. Bareng itu bareng-bareng. Bukan Rindu Baitullah guru. Ada haji kecil judulnya. Kalau Rindu Baitullah kan produksi sendiri. Nah, ini haji kecil khusus umrah dan itu syutingnya di Mekah. Ya, syutingnya di Mekah bareng-bareng itu. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian, pesan saya adalah jangan ragu-ragu. Modalnya adalah berusaha. Ada sebagian kecil yang kita sisihkan. Saya salah satu yang begini. Nih, coba perhatikan. Kalau di rumah Bapak Ibu ada keran yang bocor, tidak banyak, setetes. Setetes aja ya, tapi nggak diperbaiki. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan? Ambil apa? Ambil bak, sayangin air. Ya kan? Taruhnya dari habis maghrib, besok subuh dilihat masuk setan dia yang gope, yang goceng, yang 1000 tuh begitu. Ya, jadi kalau ada, nggak usah banyak-banyak, setetes saja yang kita sisihkan khusus untuk keberangkatan kita menjadi tamu Allah. Seperti keran kita yang bocor, terus kita bawain bak segede apapun, besok pagi kita lihat masih. Kalau saya sengaja saya juga
tiket semua. Ya pagi-pagi penulisan mau nggak? Semuanya dibocorin guru itu ya. Bener itu, iya kan? Ada yang di sini kerannya, ada yang di sini kerannya, ada yang di sini kerannya. Nah iya, nah itu salah satu apa tuh? Trik supaya kita bisa mengalokasikan sebagian kecil rezeki kita untuk kita menjadi tamu Allah. Dan itu nggak akan sia-sia, Kalaupun, katakan saya bilang, kalaupun umpamanya ternyata kita sudah nabung ya, sudah punya, terus kita mati nih nabung. Di tabungan itu baru ada 3 atau 4 juta. Kan nanti uang itu bisa dialihkan untuk badal umroh atau badal haji. Jadi nggak sia-sia. Terlaksana juga. Begitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Makanya dari sekarang boleh setiap orang harus punya buku tabungan umroh atau haji, ya kan? Terserah nanti sistemnya dari sekolah, ya kan? Apa mau dipotong setiap bulannya 200.000 atau 100.000? Nah, kan gitu kan? Nanti, iya, betul guru. Nah, pokoknya jangan dikuet-kuet. Kalau buat orang kita tuh jangan diambil-ambil. Kalaupun nanti di pertengahan jalan kita mati, ya, maka uang itu masih tetap bisa kita pakai buat badal haji atau badal umroh. Emang niatnya uang itu kita tabung untuk haji dan untuk umroh. Nah, saya kira itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jadi ada berapa alasannya kita disuruh pergi umroh? 5. Tahun berapa Nabi pertama kali umroh? Tahun berapa? Pertama kali. Iya. Oke. Dia sendiri nggak gatal tangannya. Benar. Makanya kan harus titip sekolah. Iya betul guru. Harus begitu. Dan yang megang ini juga kuat, jangan kalau ada perluan tidak. Enggak, betul. Ibadah untuk Allah ini. Iya. Jadi mulai hari ini Bismillah nih. Bismillah guru, saya udah mulai nih. Saya pancing, ya. Saya pancing 100.000 supaya yang lainnya bisa apa? Bisa ikut, bisa keluar. Benar kata guru tadi, pokoknya kasih setiap bulannya, mau via transfer ke rekening itu atau menyetor langsung ke TU juga nggak apa-apa, ya kan? Ternyata itu kan memang dipotong aja, misalnya GoPay. Iya. Bisa, ya cepat. Coba saya tanya, emang kalau dipotong GoPay keberatan? Gampang. Gajinya ditaikin. Nah, begitu. Iya, gajinya ditaikin, gitu. Jadi kalau gajinya ditaikin, potong GoPay kan nggak masalah. Setuju nggak? Nah, itu benar. Iya. Sekarang putar. Iya. Sekarang putar udah. Mindsetnya sekarang putar. Masuk ke buku apa? Tabungan. Iya kan? Oke, ada lagi. Ntar shoppingnya di Tower Zamzam depan Masjidil Haram. Sekalian gitu. Dirapel gitu shoppingnya. Langsung. Jangan lupa kalau sama Tokopedia sama shopping jangan lupa. Ini ngomel apa curhat? Oke, ada lagi yang nanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nih, dengerin. Tadi kan guru udah bilang, mungkin kali kalau untuk guru-guru albina nanti harganya biar tumpah sedikit. Bukan miring, bukan tumpah langsung ya. Tumpah langsung gitu. Ya, iya, boleh nggak apa-apa. Sampai Dubai pulang lagi udah. Iya, sampai Dubai pulang lagi udah, gitu kan. Jadi, ya, kan begini nih, gampang umrah mah. Iya, nah gitu. Kalau umrah tuh gampang sebetulnya disiasati. Ya, kalau pengen agak murah, yang pertama pesawatnya yang biasa aja. Ya, yang penting kan nyampe. Penting nyampe. Kemudian yang kedua hotelnya yang bintang 3 atau di bawah bintang 3. Yang penting kan mudah-mudah semua nggak apa-apa. Iya, masih seger sih kuat. Kalau dari sini ke Masjid At-Taqwa kecil tuh mah jalan. Deket itu mah. Bertiga udah tuh bro. Nah, udah, ayo. Iya udah turun itu jauh, ya kan? Gampang bisa disiasati, ya. Jangan ntar bisa pesawat kan ada yang
2, 3, 4, 5. Iya. Pesawatnya yang rada murahan. Yang penting nyampe, iya. Jam 7 puyer tuh guru. Oke. Nah, sekarang mah pokoknya yang perlu diyakini, saya bilang tadi apa? Kalau Allah udah kasih undangan, itu pasti Allah bukain. Nanti mah pada waktunya, jangan bermimpi bintang 3. Ya Allah kasih saya fasilitas bintang 5. Lah kalau masuk bintang 3, ya dapatnya ntar tak berbintang guru. Ya kan kalau bintang 5 mintanya, paling kagak kasihnya apa? Bintang 3. Nah, Masya Allah, nah begitu. Ya, udah. Ayo lagi yang tanya. Bisa aja apa? Tadi saya mau nanya itu jadinya umroh pertamanya itu umroh pas tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah itu kan gagal ya. Nah itu masih dimasukin ke dalam umroh pertama atau enggak tuh 6 Hijriah? Iya, yang jelas memang dalam hadisnya itu urutan umroh Nabi tahun 6 berangkat, cuman dia gagal, tahun 7 berangkat lagi. Cuma gagal juga atau enggak tahun 7? Enggak gagal. Tahun 7 udah enggak gagal. Artinya kondisi Mekahnya udah boleh orang masuk ke kota Mekah. Pada waktu itu memang Mekahnya masih dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi dan rombongan kagak boleh masuk Mekah. Begitu. Maka akhirnya timbulnya itu namanya perjanjian Hudaybiyah waktu itu. Ya, keberangkatan umroh Nabi itu yang tercatat menjadi 3 kali. 3 kali berangkat gitu maksudnya. 3 kali berangkat umroh, walaupun pelaksanaannya tahun 7 sama tahun 8 sama tahun 10 pelaksanaannya. Iya, ada pahala. Sebetulnya sih peristiwa itu bisa diambil pelajaran kan begini. Kan sekarang banyak nih orang-orang umpamanya nyari travel yang tak berizin gitu ya. Akhirnya dia berangkat ke bandara. Nyampe di bandara ternyata gagal. Nah, Tapi udah tertulis. tertulis. Mau tanya guru, kalau kita umroh misalnya, kan katanya kata guru yang tadi itu ya, kalau di umroh katanya takut dibalas dosanya, yang sedangkan umroh itu kan menghapus dosa kita semuanya. Iya, betul. Pasti semuanya pengen banget kan ya. Ditunjukkan aibnya. Iya. Benar. Itu apakah benar guru kan udah yang guru Iya, sering kesana betul, juga, betul. Apakah pernah ada benar melihat kayak gitu, apa bagaimana guru? Iya. Iya. Kalau persepsi saya bahwa umrah itu adalah media untuk menghapus dosa. Seberapapun kita banyak dosa, ya kan, di sana itu bukan bukan alam jaza, bukan alam balasan, tapi alam menghapus. Makanya tadi benar kata guru, sebelum berangkat ada pembersihan terlebih dahulu, di antaranya apa-apanya bertaubat, menyadari bahwa yang kita bawa adalah dosa. Gitu ya, mengakui itu bahwa yang kita bawa adalah dosa. Insya Allah nggak akan ada masalah. Saya dulu pernah ada aki-aki saya bawa tuh ya, takut banget, ya kan? Karena dia apa? Sampai bilang gini, kenapa sih kita takut buat Romananya pergi haji? Iya, kata dia, saya yang berat itu dosa saya terlalu banyak. Saya bilang emang seberapa banyak sampai akhirnya membuat dia tuh takut. Kata dia itu, saya sudah nggak kehitung berapa perempuan yang saya tidurin. Ya kan? Aku juga. Gitu kan? Nah, waktu itu saya pernah dengar guru kita Kiai Haji Muhyiddin Anwar. Beliau pernah ditanya juga, dulu ada orang Jumalang yang kasusnya hampir sama. Guru gimana saya? Pokoknya lu kalau udah nyampe di Jeddah, lu sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat, lu akuin. Kalau kata guru tuh tadi jujur. Jujur aja dengan Allah, maksudnya bukan sama manusia. Ya kan? Ya Allah, saya datang ke sini hanya dosa yang saya bawa. Saya kasih itu tuh amalan itu aki-aki tadi. Udah kong. Ntar kalau nyampe di Jeddah sholat sunat taubat. Pokoknya akuin aja. Berangkat tuh haji sama saya bareng. Pas pulang naik pesawat bareng lagi berdua kan. Kata dia, Ji, kok gua katanya gak ngapa-ngapa ya? Lah ngapa kagak ngapa-ngapa kan gitu ya. Ah iya. Nah, kalau yang bawa tai kucing itu, ya kan, yang sempat viral itu di YouTube saya, itu memang dia lupa
Kalau dia punya punya kesalahan. Jadi ketika itu saya di bintang 5 di Zam-Zam tinggalnya ya. Lantainya kan tinggi, kamar juga bagus. Tidur berempat sekamar kan biasa guru ya. Dia sendiri tuh yang bawa tai kucing. Jadi tuh mulutnya digituin itu. Sampai kasur singkapin, sofa disingkapin, mana sih tai kucing gitu ya. Saya bilang, mana ada tai kucing sih mak? Lantainya tinggi banget saya kata gitu. Iya. Nah, selama dia tinggal di Mekah dia bawa kucing aja. Pas kelama-lamaan dia baru ingat, baru sadar bahwa dia pernah berbuat zolim sama kucing. Akhirnya dia bertaubat. Gitu. Nah itu tadi pintunya di situ adalah ya. Pintunya adalah bertaubat. Dan saya kan berarti banyak baca pernah sampai 16 ya, apa yang iya. Nah terkadang kan yang kayak gitu tuh kita sendiri lupa gitu terhadap dosa yang kita lakukan. Akhirnya dia tersadarkan kembali. Makanya saya sering bilang, iya, makanya saya sering bilang sama jamaah itu kalau lagi perjalanan, kalau umpamanya hilang, keder, tersesat, udah satu-satunya istighfar. Gitu kan? Istighfar itu kan kita menghapus dosa. Kan karena mungkin mimpi, jadi waktu itu pergi sama dia yang pertama yang 2009. Saya main wudhu, katanya ada yang bilang ada batal dalam Masjidil Haram. Main wudhu ke belakang, katanya ada di patung Zam-Zam di belakang. Saya ke belakang, satu bawah enggak, satu ke bawah lagi tuh terakhir sampai akhir lantai dasar itu kan di tangga tuh. Iya. Tangga-tangga sampai bawah tuh saya melihat dari anak kucing sampai yang besar dan sedang semuanya ramai, banyak banget. Ada yang kecil, ada yang besar. Itu tapi nggak ada yang suara berisiknya, cuma diam. Saya liatin. Saya nggak sadar itu mimpi atau bukan. Ini banyak anak. Kok aku main? Tapi nggak ada bau tai kucing sama sekali. Nah di dalam Masjidil Haram kan nggak ada bau. Tapi banyak sekali. Kita kan kalau namanya udah kucing berkumpul, anak sama bapak-bapaknya, saudara-saudara itu pasti tahu. Enggak ada. Saya naik atas, saya cari Pak Uduk, ketemu kasus bukan di situ, di tingkat 3 ya. Selesai, saya nggak ingat sama nggak ngomong mereka. Masjid Haram punya kucing. Enggak sama sekali. Mau cerita enggak nyampe pulang baru ingat. Oh iya aku ingat, aku ke bawah kemarin mau pulang tuh udah akhir. Itu ke bawah sendiri oleh mereka suruh tunjukkan karena saya melayak kuling baca atau apa saya mimpi atau bagaimana karena saya lihat jalan. Ya kan kalau yang guru alami mak. Ya kalau yang guru alami mak kan itu bukan apa ya? Ya bukan kekurangan kan. Nah kalau yang di kisah di YouTube saya itu memang dia punya dosa. Nih, kucing kamu meninggal itu kali. Bagaimana? Banyak banget kan dari paling kasihan ya. Iya. Oke, ayo lagi. Jadi mulai besok. Jadi namanya ada sebenarnya ditunjukkan. Iya. Kalau kita hobi suka ngasih kucing banyak makan banyak, berarti memang ditunjukkan juga itu ya. Iya. Jadi kebaikan kali jadinya. Kebaikan. Alhamdulillah kan saya nggak merasa, tapi nggak merasa kebauan. Iya. Cuma kan sebaliknya guru orang dengan kisah yang tadi. Iya, sebaliknya dengan kisah yang tadi. Kalau tadi kan keburukan. Iya, keburukan. Makan atau musir, karena kan memang nggak ngasih dagingnya, nggak ngasih telurnya, ngasihnya. Yang jelas bahwa setiap dosa yang kita lakukan di sini, selama kita ingat dengan dosa itu dan kita bertaubat, beristighfar, nggak akan jadi apa-apa di sana. Yang paling penting lagi jangan sampai punya kesombongan. Yang lupa kali malas. Iya. Yang lupa sombong kali ya. Iya, kalau sombong itu biasanya agak kontan. Kontan ya. Ya kan baik sombong kesehatan, sombong ekonomi, sombong ilmu gitu. Iya gitu. Dan terlalu ragu juga Ustaz ya. Iya. Itu kalau aku sakit di sana bagaimana? Iya. Jadi di rumah bertanya. Bahwa sebanyak apapun dosa yang kita punya, ketika kita kesana niatnya, makanya kan taibuna abiduna saihuna lirabbina. Nah, itu kan. Jadi ketika kita melakukan ibadah umrah yang taibuna memang betul-betul kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lancar. Nah, persepsi-persepsi kayak itu ya harus dibuang jauh-jauh bahwa